Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ahmad Isruddin. Di sini saya akan menjelaskan dan berpresentasi untuk memenuhi tugas ujian akhir dari mata kuliah Teknologi dan Informasi yang diampu oleh Ibu Pamungkas Setia Mulyani SPD MPD. Jadi di sini saya mengambil materi PAI, yaitu SMP kelas 7, yang mana materi tersebut berupa najis, hadas, dan juga tayamum. Baik, langsung saja ke slide selanjutnya. Baiklah, jadi di sini saya menggunakan media yaitu PowerPoint dan juga hyperlink ya. Apa itu hyperlink? Jadi hyperlink itu adalah menu slide yang bisa kita skip atau kita tuju tanpa melewati slide-slide yang tidak kita inginkan. Seperti ini. Misalnya kita dengan satu klik get started, ini bisa langsung menuju ke slide berikutnya. Jadi di sini saya sudah merangkum materi-materinya ya. Ada pengertian najis, macam-macam najis, pengertian hadas, macam-macam hadas, tayamum, sebab diperbolehkan tayamum. Tapi sebelum masuk ke materi, alangkah baiknya kita perhatikan petunjuk penggunaan dari media interaktif saya ini dengan cara memencet ini, next ini. Oke, baik. Jadi kita harus memperhatikan simbol-simbol berikut ini untuk bisa mengaplikasikan PPT dan hyperlink saya ini. Jadi kalau misalnya ada tanda rumah berwarna hitam ini, maka itu tandanya menuju home atau menu utama. Kemudian ada tanda rumah warna kuning ini artinya adalah kembali atau back. Dan yang terakhir ini ada tanda panah ke kanan, yaitu menuju next atau selanjutnya. Baik, cukup mudah ya untuk simbol-simbol ini. Baiklah, untuk mempersingkat waktu, marilah kita untuk mendengarkan presentasi dari saya. Yaitu langsung ke materinya, yaitu pengertian najis. Jadi apa sih yang disebut najis ini ya? Menurut bahasa, najis ini berasal dari bahasa Arab, yaitu dari kata an-najisu atau an-najisu, yang berarti kotor atau menjijikkan. Kemudian tidak bersih atau tidak suci, baik yang bersifat hisiah maupun maknawiyah. Jadi perlu kita ketahui ya, najis ini terbagi menjadi dua sifat, yaitu hisiah dan juga maknawiyah. Apa itu najis yang bersifat hisiah? Jadi najis yang bersifat hisiah ini adalah najis yang terlihat oleh mata dan dirasakan oleh panca indera seperti jilatan anjing, kotoran, manusia ataupun hewan, kencing, darah, haid, dan nifas. Itu termasuk najis hisiah. Kemudian untuk najis yang bersifat maknawiyah ini adalah najis yang menodai akidah sehingga tidak dapat dilihat oleh manusia seperti syirik dan kufur. Begitu. Itu ya, pokoknya definisi najis itu suatu kotoran atau sesuatu yang menjijikkan, itu adalah najis. Baik, kita kembali ke menu utama dengan memencet icon home ini. Lanjut ke penjelasan yang kedua, yaitu ada macam-macam najis. Jadi di sini saya sudah mengkategorikan atau mengelompokkan macam-macam najis, yaitu ada tiga. Yang pertama itu ada najis mukhafafah, yang kedua itu ada najis mutawasitoh, dan yang ketiga itu ada najis mughaladoh. Langsung masuk ke pembahasan mukhafafah dulu. Jadi najis mukhafafah ini apa? Najis mukhafafah adalah najis yang diringankan atau yang kecil, seperti air kencing bayi laki-laki dan perempuan yang belum pernah makan sesuatu kecuali ASI atau air susu ibu. Tuh. Jadi untuk najis mughafafah ini kategorinya cuma dua ya, yaitu laki-laki atau bayi laki-laki dan perempuan yang belum pernah minum susu. Kemudian bagaimana cara untuk mensucikannya? Cara mensucikannya itu cukup dengan memercikan air ke bagian yang terkena najis
sampai bersih gitu. Jadi nggak perlu diguyur sampai sampai basah gitu, nggak perlu, cukup dipercikin saja. Oke, lanjut kita ke kategori najis yang kedua, yaitu najis mutawasitoh. Jadi najis mutawasitoh ini apa? Ya, najis mutawasitoh ini adalah najis sedang yang berada di antara mughalladzah dan nanti ada namanya najis mughalladah itu. Jadi najis mutawasitoh ini ada dua macam, yaitu najis ainiyah dan najis hukmiyah. Nah, najis ainiyah ini adalah yang tampak wujudnya masih dapat dilihat dan dirasakan salah satu atau ketiga sifatnya, baik warna, rasa, dan baunya. Kemudian untuk najis hukmiyah ini adalah najis yang tidak tampak seperti bekas kencing. Ya, kalau bekas kencing yang kering itu kan mungkin bisa kita rasakan, bisa kita lihat ada agak kuning-kuning ataupun baunya. Tapi kalau misalnya kita lihat kan itu tidak nampak gitu. Kemudian untuk contoh-contoh najis mutawasitoh ada dua. Ya, ini contoh saja ya, sebenarnya banyak. Ada madhi, air wadi. Kalau madhi ini yaitu air yang keluar dari kemaluan laki-laki dan perempuan dengan ciri-ciri sebagai berikut. 1. Berwarna kekuningan. Kemudian proses keluarnya disertai rasa syahwat atau bersamaan dengan melemahnya rasa syahwat. Yang ketiga itu tanpa ada rasa kenikmatan. Keempat itu terjadi pada orang yang telah baligh. Dan yang kelima itu sering terjadi pada perempuan. Dan terakhir itu terkadang keluar tanpa disadari. Itu untuk ciri-ciri apabila keluar air madhi. Kemudian ada air wadhi, yaitu air yang keluar dari kemaluan laki-laki dan perempuan dengan ciri-ciri sebagai berikut. 1. Berwarna campuran putih, keruh, dan kental. Yang kedua itu keluar setelah buang air kecil. Dan yang ketiga dalam kecapean setelah mengangkat beban berat. Kemudian yang keempat itu dialami oleh yang sudah atau yang belum baligh. Terus cara mensucikannya ini bagaimana? Nah, cara mensucikannya itu cukup dibalas dengan air sehingga hilang semua sifatnya. Jadi sifatnya itu kan dari rasa, warna, dan bau itu harus hilang ketiganya ini. Itu cara mensucikan najis mutawasitoh atau najis yang sedang. Baik, lanjut ke yang ketiga, yaitu najis mughalladah. Jadi najis mughalladah ini adalah najis yang berat atau yang diperberat seperti anjing dan babi. Termasuk najis ini adalah air liur kedua binatang tersebut, sperma keduanya, dan anak-anak dari hasil persilangan dengan hewan lain. Jadi untuk penjelasan anak-anak dari hasil persilangan dengan hewan lain, ini contohnya seperti ada anjing, itu dikawinkan dengan kambing sehingga melahirkan anak anjing kambing gitu kan. Nah, itu apakah dikategorikan sebagai najis mughalladah? Ya, benar sekali. Karena itu termasuk anak-anak dari hasil persilangan dengan hewan lainnya. Begitu juga dengan babi seperti itu. Kemudian cara mensucikannya itu bagaimana? Yaitu lebih dulu dihilangkan wujud benda najis itu. Kalau misalnya ada air liurnya kan, dibilas dulu sampai bersih. Kemudian baru dicuci dengan air bersih 7 kali dan salah satunya dicampur dengan debu atau tanah. Gitu ya. Baik, mungkin itu penjelasan dari najis. Kemudian kita pencet lagi ke menu utama. Lanjut ke materi berikutnya, yaitu hadas. Jadi hadas ini apa ya? Menurut bahasa adalah al-hadasu. Hadas suatu perkara yang baru. Adapun menurut istilah, hadas adalah sesuatu keadaan seseorang yang dianggap tidak suci menurut agama. Jadi kalau najis ini sesuatu yang dikeluarkan, ya, sesuatu atau benda lah. Seperti tadi kan ada air kencing, kencingnya itu ya, airnya itu yang disebut najis. Kalau hadas ini pekerjaannya, sesuatu pekerjaannya. Itu bedanya antara najis dan hadas. Oke, lanjut. Kemudian ada macam-macam hadas. Jadi hadas ini terbagi menjadi dua ya. Ini yang ketiga ini sebab hadas besar ya, bukan termasuk dalam macam-macam hadas.
Jadi hadas ini cuma dua ya, hadas kecil dan hadas besar. Untuk penjelasannya seperti ini. Hadas kecil ini apa? Hadas kecil adalah hadas yang cara mensucikannya dengan berwudu atau tayamum. Seseorang disebut berhadas kecil jika dia mengeluarkan sesuatu dari dua lubang, yaitu dubur dan kubulnya. Buang air besar, buang air kecil, dan buang angin. Tidak termasuk ini ya, keluar mani ya, itu bukan termasuk hadas kecil. Tuh, cara mensucikannya pun cukup berwudu dan tayamum. Gitu. Kalau misalnya ada air ya maka berwudu. Kalau tidak ada air maka tayamum. Gitu. Kemudian untuk yang hadas besar, ini apa? Jadi untuk hadas besar adalah keadaan tidak suci pada diri seseorang muslim karena sebab-sebab tertentu. Cara bersuci dari hadas besar adalah dengan cara mandi besar. Mandi wajib. Mandi wajib untuk menghilangkan hadas besar disebut mandi janabat atau janabah. Apabila berhalangan untuk mandi menggunakan air, sinabat bisa diganti dengan tayamum. Gitu. Jadi kalau misalnya hadas kecil tadi cara mensucikannya itu dengan berwudu dan tayamum. Kalau hadas besar ini dengan mandi janabat. Gitu. Contoh-contohnya seperti apa Pak? Kalau hadas besar, ya hadas besar itu seperti nifas, terus haid, kalau bagi yang perempuan, kalau bagi laki-laki itu ada jinabat atau junub, keluar mani, itu mimpi basah, itu hadas besar. Wajib mandi ya hukumnya. Baik, kita lanjut ke materi yang terakhir, yaitu tayamum. Ya, jadi sebelum masuk ke materi atau sebelum kita lanjut lagi, kita perlu tahu tayamum ini apa sih? Jadi kalau tayamum ini menurut bahasa adalah berniat melakukan sesuatu, sedangkan untuk istilah tayamum merupakan pelaksanaan mengusap debu ke wajah dan kedua tangan dengan syarat-syarat tertentu sebagai ganti wudhu dan mandi besar. Jadi tayamum merupakan pengganti wudhu dan mandi besar karena adanya sebab-sebab tertentu. Itu namanya tayamum ya. Oke, next. Kita lanjut ke sebab-sebab diperbolehkannya bertayamum. Di sini saya sudah mengelompokkan menjadi 3 ya. Yaitu yang pertama itu kalau misalnya sebab diperbolehkan tayamum itu harus ada kelangkaan air, baik secara kasat mata maupun secara syara gitu. Yang kedua itu jauhnya air yang tersedia yang keberadaannya diperkirakan di atas jarak 2,5 km. Artinya jika dimungkinkan ada air tetapi di atas jarak tersebut maka diperbolehkan bertayamum. Dan yang ketiga itu sulitnya menggunakan air, baik secara kasat mata maupun secara syara gitu. Baik, mungkin sekian presentasi dari saya. Kurang lebihnya mohon maaf apabila ada kekurangan dalam penyampaian saya. Itu memang dari saya pribadi. Dan semoga dengan penyampaian materi saya sedikit bisa menambah wawasan dari penonton. Terima kasih kepada Ibu Pamungkas Setia Mulyani telah membimbing saya selama 1 semester ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.